Hai semua, terima kasih karena kalian sudah klik video ini di channel Mayan Fauni. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal sosiologi di ujian mandiri PTN atau Perguruan Tinggi Negeri Update 2022. So, buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus. Oke, langsung aja kita ke nomor yang pertama. Sifat hubungan patembayan dapat ditemukan dalam masyarakat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah patembayan ya, teman-teman. Masih ingat ya, ada patembayan, ada paguyuban. Nah, kalau patembayan, nama lainnya adalah Giselle Saf. Ya, teman-teman pasti ingat ya, kalau Giselle itu mirip sama nama artis ibu kota. Nah, berarti cara gampangnya biar hafal, contoh dari Giselle Saf adalah masyarakat perkotaan. Ya, kalau Giselle Saf adalah perkotaan, berarti kalau kebalikannya nih, misalnya yang ditanya adalah paguyuban, berarti jawabannya adalah yang pedesaan. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke selanjutnya. Pak Amir aktif di salah satu paguyuban keluarga Jawa Timur di Jakarta. Partisipasi Pak Amir di kelompok paguyuban tersebut menunjukkan hubungan kelompok sosial sesuai pendapat Ferdinand Tonis sebagai. Nah, di soal ini sudah ada kata kuncinya ya teman-teman. Di sini ada kata-kata paguyuban keluarga Jawa Timur ya, paguyuban keluarga Jawa Timur. Partisipasi Pak Amir di kelompok paguyuban tersebut. Nah, di sini ada kelompok sosial apa? Kita ingat menurut Ferdinand Tonis itu ada dua macam ya teman-teman. Ada Gimain ya, kemudian ada Giselle. Kalau Gimain itu seperti yang patembayan, sedangkan Giselle Saf itu yang paguyuban. Nah, tinggal di sini kita analisis nih. Kalau di sini ada Jawa Timur di Jakarta ya, Jawa Timur di Jakarta, berarti di sini sangat menunjukkan banget nih kalau ini adalah tempat. Sedangkan di sini ada lagi nih kata kuncinya paguyuban. Berarti nama lain dari paguyuban adalah Gimain Saf. Berarti yang Gimain Saf ya, of place. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Selanjutnya, Universal Theory of Evolution, yaitu teori yang mengatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap yang tetap dan kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi yang tetap. Ya, nah yang ditanyakan adalah tokoh-tokoh dari teori ini. Oke, kalau gitu di sini udah ada kata kuncinya mengikuti suatu garis evolusi ya teman-teman ya. Di sini ada kata-kata garis evolusinya. Nah, berarti yang paling tepat jawabannya adalah Herbert Spencer ya, karena yang lain enggak. Agus Kom enggak mungkin, Sorokin enggak juga ya. Jadi yang paling tepat adalah yang Herbert Spencer. Nah teman-teman, sebelum kita bahas ke soal berikutnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share, serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian bisa dapetin video terbaru dari aku. Thank you! Oke, lanjut ya. Perubahan-perubahan sosial yang pengaruhnya besar. Ya, oke, yang pengaruhnya besar. Di sini kalau yang pengaruhnya besar, artinya perubahan itu menyeluruh ya, atau dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Gak cuman sedikit doang, tapi kebanyakan ikut ngerasain. Yang pertama nih, perubahan mode handphone. Nah, kalau ini kurang tepat ya teman-teman ya. Perubahan pola makan. Ini juga enggak. Kepadatan penduduk, perkembangan mode pakaian, ini juga enggak ya, karena ini perubahan yang kecil. Gaya berpakaian juga bukan. Berarti yang pengaruhnya besar adalah kepadatan penduduk. Gitu, karena ini nanti dampaknya akan ke masyarakat secara keseluruhan gitu ya, atau sebagian besar masyarakat. Selanjutnya, macam-macam lembaga kemasyarakatan primer, yaitu, nah di sini yang ditanyakan adalah yang primer. Kita tahu ya teman-teman bahwa kemasyarakatan primer ini ya dia itu yang lahir dari masyarakat ya, bisa dari adatnya, misalnya dari budaya dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan primer itu ya yang masih pokok kayak gitu ya. Oke, di sini pilihannya ada komunikasi, pendidikan, transportasi, agama, sama teman sebaya. Kalau komunikasi jelas enggak, pendidikan juga enggak ya teman-teman ya. Transportasi juga bukan. Nah, di sini ada agama. Ya, agama berarti bersifat primer, maka dia termasuk dalam lembaga kemasyarakatan yang primer.
Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial antara lain kecuali ya. Di sini harus ingat kecuali. Oke, teman-teman harus ingat juga bahwa perubahan sosial itu ada yang disebabkan karena faktor dari dalam atau internal ya, teman-teman. Ada juga yang eksternal. Ya, ada internal, ada eksternal. Jadi teman-teman harus paham dulu nih perubahan sosialnya apa aja. Nah, yang pertama A, bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan konflik dalam masyarakat, konformitas dalam masyarakat, dan berkembangnya iptek. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada konformitas ya teman-teman ya. Kalau konformitas itu lebih kepada penyesuaian nilai dan norma terhadap kelompok masyarakat itu, gitu ya. Jadi di sini kecualinya adalah yang D, yang konformitas dalam masyarakat. Oke teman-teman, jadi itu tadi seputar pembahasan soal di video kali ini. Dan kalau kalian merasa bermanfaat, silahkan untuk share ke teman-teman kalian. Dan kalian juga boleh request, setelah ini kita bakalan bahas soal tentang apa lagi di kolom komentar. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. See you!